Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah senang sekali kita dapat bertemu kembali di talk show favorit kita. Selamat datang kepada Ibu, kepada teman-teman yang berhadir, dan teman-teman yang menyaksikan di Circle Talk 3.0 Perempuan dalam Perspektif Psikologis bersama narasumber kita yaitu Ibu Siti Hajar. Nah, sebelum kita berbincang jauh nih, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Nah, beliau ini bernama Siti Hajar Sri Hidayati SPC SOS IMA. Beliau merupakan lulusan Universitas Syah Kuala pada program studi psikologi, kemudian pada bimbingan konseling Universitas Islam Negeri Aranyiri, serta beliau juga telah menyelesaikan S2 Magister Psikologi Sains Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Nah, untuk pengalaman pekerjaan sendiri, beliau juga udah banyak nih. Beliau pernah menjadi fasilitator vokasional di Sekolah Berkebutuhan Khusus Aceh Besar, kemudian fasilitator vokasional di Rumah Harapan Aceh RSJ Aceh, kemudian juga pernah menjadi staf HRD di PT Arun, dan saat ini beliau merupakan seorang fasilitator di Komunitas Kesehatan Mental Wellbeing Shelter, serta dosen luar biasa Fakultas Dakwah dan Komunitas UIN Aranyiri. Benar-benar track record yang sangat luar biasa dari beliau. Langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, untuk selama pandemi ini dengan berbagai perubahan yang ada, gimana Bu? Mental dan fisiknya Bu, gimana, masih sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya membatasi berbagai macam kegiatan supaya ada me time-nya gitu. Jadi tips dan triknya mungkin gitu ya. Jangan terlalu sibuk. Harus punya waktu untuk diri kita sendiri juga supaya kita bisa observe ya, kalau misalnya ini kayaknya aku butuh istirahat, oke aku akan istirahat gitu. Gitu deh pokoknya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih nih dengan berbagai kesibukan Ibu telah bersedia untuk menjadi narasumber di Circle Talk kali ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, bagaimana sih perempuan dalam perspektif psikologis? Nah, menurut Ibu sendiri, perempuan itu sebenarnya siapa sih? Mau dibahas dari sisi apa ini? Kalau misalnya dari sisi fisik dan biologisnya kan, fisiologisnya kan kita tahu ya, perempuan itu yang apa namanya, kalau dari ciri fisik kan udah pasti berbeda ya dengan laki-laki ya, yang ada berbagai dari sisi organ genitalnya saja sudah berbeda gitu kan, dari kromosomnya juga beda. Kalau perempuan tuh yang XY, kalau yang laki-laki ya yang laki-laki YY, perempuan XY, bener nggak sih kromosomnya? Benar, Bu. Ya. Bener ya. Masih ingat nggak nih pelajaran biologinya nih? Masih Kalian udah sedikit. semester berapa ini? Alhamdulillah udah ini semester 5, Bu. 5, Oh iya, alhamdulillah. nggak terlalu lama lah ya dari SMA-nya, jadi mudah-mudahan masih ingat gitu kan. Nah, kalau misalnya dari sisi sosial budaya, perempuan itu kan yang punya kodrat melahirkan, menyusui, dan menstruasi, seperti itu. Itu sih pandangan saya tentang perempuan. Kalau misalnya kita mau lihat ini ya, definisi perempuan, lebih enak itu dilihat dari sisi fisiologisnya, dan kemudian dari sisi kodratnya yang diberikan sama Allah seperti apa. Gitu kira-kira jawabannya. Oke, Bu. Kalau misalnya dari sisi psikologi sendiri nih, Bu, gimana sih kita menjelaskan seorang perempuan gitu? Dari sisi psikologi sebenarnya gini, ketika kita berbicara psikologi itu
dia kan ada psikologi perempuan, kemudian ada psikologi gender, ya kan? Kalau kita bicaranya tentang psikologi perempuan, yang dibahas adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi fisiknya. Bagaimana fisiknya itu mempengaruhi karakter perempuan, kepercayaan diri perempuan, konsep diri perempuan, dan sebagainya. Misalnya pada saat masa puberitas, ketika ada perubahan dari bentuk fisik, kemudian ada menstruasi dan sebagainya, bagaimana kondisi psikisnya. Seperti itulah kalau kita bicaranya psikologi perempuan. Tapi kalau kita berbicara psikologi gender, maka ada faktor sosial budaya yang masuk di situ. Bagaimana stereotip itu mempengaruhi apa namanya kedudukan perempuan di sosial. Kemudian pengalaman dari 3 kodrat tersebut ya, yang tadi saya sebutkan, ada menstruasi, kemudian ada melahirkan dan menyusui, bagaimana pengalaman ketiga hal tersebut ketika dilalui oleh perempuan. Seperti itu kalau misalnya kita berbicara gender, ada masuk unsur sosial budayanya. Tapi ketika kita berbicara psikologi perempuan, maka yang dibahas adalah perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan berdasarkan yang tadi berdasarkan fisiologisnya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Nah, salah satu tujuan utama dari talk show kita hari ini itu kan bagaimana supaya perempuan dapat memahami dirinya. Nah, apa sih pentingnya kita memahami perempuan dari perspektif psikologis itu menurut Ibu gimana, Bu? Sebenarnya kan baik perempuan, kalau saya melihatnya seperti ini ya, baik laki-laki atau perempuan, itu penting sekali untuk kita bisa paham tentang diri kita sendiri gitu. Terutama di era digital inilah ya, dari sejak ada internet dan sebagainya, di mana arus perubahan, arus pergeseran budaya, arus boundaries antara satu budaya dengan budaya lain itu mulai pudar, bukan antar negara saja, antar budaya itu mulai pudar. Dulu ya, kita kalau misalnya mau lihat, kita masih ada misalnya gini, jelas sekali perbedaan misalnya antara budaya Aceh sama budaya Jawa misalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh klasifikasinya nggak seperti itu lagi. Misalnya kelompok pro konservatif, kelompok pro liberal, kelompok pro HAM, kelompok pro feminisme misalnya sebagai itu. Jadi dia klasifikasinya bukan berdasarkan budaya yang seperti kita tahu lagi gitu. Nah, jadi dengan kencangnya arus perubahan seperti itu, ketika kita tidak memahami diri kita, mudah sekali kita untuk hanyut dalam arus perubahan tersebut. Makanya saya bilang, baik laki-laki atau perempuan, penting untuk memahami konsep psikologinya psikologis diri masing-masing itu seperti apa, konsep diri masing-masing itu seperti apa. Kenal nggak sih kita dengan kebutuhan kita? Misalnya pasti berbeda ya antara kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan, itu kan. Itu dari segi kita dari segi fisik aja udah berbeda antara laki-laki dan perempuan, apalagi kita berbicara psikisnya, berbeda pasti antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita tidak paham dengan konsep diri kita, tidak paham dengan apa yang kita butuhkan, maka rentan sekali kita untuk terpengaruh dengan dunia luar. Gitu. Dan ini yang paling berbahaya ketika kita mudah sekali terseret arus gelombang perubahan zaman dan sebagainya gitu. Jadi begitu kira-kira jawaban saya, Farah. Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang penting sekali untuk kita memahami siapa sih diri kita supaya kita paham juga kebutuhan dan peran kita itu gimana gitu ya Bu. Nah, terus dari Ibu sendiri ada tips nggak Bu? Bagaimana sih cara kita bisa lebih memahami diri dengan baik secara psikologis gitu Bu? Baik, kalau saya kan melihatnya seperti ini, ketika kita gimana gitu bilangnya ya, kalau misalnya kita mau lihat, misalnya gini, kalian baru aware-nya di usia sekarang, misalnya gitu ya, maka cara-cara yang paling mudah untuk kita melihat bagaimana sih cara kita mengenali diri kita, pada saat tubuh kita mengirimkan sinyal, itu coba kita terima dulu gitu.
Rajin-rajin mengobservasi, gini, saya jawabnya gini. Saya pernah nonton salah satu talk show di Instagram, di IG Live gitu ya. Jadi ada salah satu talk show itu dia berbicara seperti ini. Kalau di tahun 2020 pada saat pandemi pertama kali ada, itu reaksi tubuh kita adalah bagaimana kita bertahan ya dan beradaptasi dengan situasi tersebut gitu. Prediksi kita bahwa pandemi akan selesai dalam waktu setahun di tahun 2020. Cuman pada saat masuk tahun 2021 ternyata pandemi masih berlanjut, akhirnya tubuh kita bukan di fase adaptasi lagi, tapi fasenya fase bertahan, fase untuk resilience. Tahu kan dengan sih? Ya kan? Kalau anak psikologi pasti tahu lah ya, konsep resiliensi itu kan konsep bounce back-nya manusia. Ketika dia down, jatuh, kemudian bagaimana dia survive bisa naik lagi, bounce back-nya itu seperti apa gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk kita mudah untuk bounce back? Karena kemampuan untuk resilient tiap orang itu berbeda-beda. Daya tahan stres orang-orang itu juga beda-beda. Misalnya gini, saya sanggup angkat air galon, tapi mungkin Farah nggak sanggup angkat air galon. Sanggupnya mungkin ngangkat botol minum misalnya gitu kan. Kan tuh daya kapabilitas kita untuk menahan stres. Kemudian, nah pada saat kita dengan kemampuan stresor yang berbeda-beda, maka salah satu tips dan triknya adalah untuk bisa kita survive, untuk bisa kita resilience, untuk bisa kita bertahan dalam situasi seperti ini adalah melihat ke dalam, look in ourselves, gitu, observe ourselves. Bagaimana caranya? Ya, dengan memberikan jeda pada diri, misalnya ketika tubuh kita kok aku nggak enak ya lehernya, kok ngerasa berat, kok aku tidurnya mulai berantakan, kok aku pola makannya mulai nggak normal lah ya misalnya pola makan kita. Jadi pada saat seperti itu coba deh kita lihat ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan diri saya? Itu kok aku kayak gini? Kok dulu aku minat banget dengan ngelukis, sekarang kok jadi nggak minat dengan ngelukis, ada apa gitu. Nah, dilihat ke dalam, dicari tahu, kemudian disadari, oh ternyata mungkin aku stres. Oh mungkin aku cemas dengan situasi sekarang. Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut? Oh minimalisir kegiatan. Oh minimalisir bertemu dengan teman-teman yang toksik misalnya, atau cut hubungan, misalnya punya pacar yang toksik, maka memutuskan hubungan pacar yang toksik misalnya, seperti itu kan. Jadi dengan trik seperti itu memudahkan kita untuk melihat diri kita pribadi. Kalau misalnya kita baru sadar sekarang. Tapi kalau misalnya nih, karena kalian satu komunitas yang baru, mungkin kalian mau mengkader anak-anak remaja misalnya, bagaimana caranya untuk mengenal remaja-remaja perempuan nih, bagaimana dia caranya mengenali diri sendiri, hanyut dalam perubahan zaman, kemudian tidak terlibat dalam free sex dan sebagainya, maka rajinlah untuk membuat dia itu belajar untuk lihat ke dalam diri. Kalau misalnya diajakin teman, ikut ini yuk, coba stop dulu, jangan langsung ya, stop dulu. Emang aku butuh ya kegiatan itu? Kalau aku ikut kegiatan itu, kalau aku ikut aktivitas itu punya feedback apa ke aku gitu, punya dampak positif kah ke aku misalnya gitu. Nah, diajari anak-anak remaja di kader untuk seperti itu, maka dia akan terbiasa untuk ketika ada ajakan atau ada ajakan dari teman lah misalnya untuk ikut ini itu dan sebagainya, dia bisa melihat apa yang aku butuhkan, apakah aku perlu seperti itu, kemudian feedbacknya seperti apa, apakah aku ada manfaat positif atau tidak dari hal seperti itu, gitu kira-kira. Baik Bu, berarti kita memang harus menanyakan terlebih dahulu kepada diri kita yang mana yang memang kita nyaman dan baik, atau sebaliknya gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya dalam dunia kesehatan mental nih Bu ya, dalam dunia psikologis itu ada yang namanya well-being. Nah, well-being itu sebenarnya apa sih Bu? Well-being, konsep well-being adalah sejahtera secara fisik dan psikologisnya, di mana tidak ada istilahnya
nggak mengalami tekanan, nggak mengalami apa namanya beban stresor, dan dia mampu mengelola, bukan nggak mengalami stres ya, kayaknya nggak ada deh manusia di dunia ini yang nggak mengalami stres. Ada nggak sih yang nggak mengalami stres, nggak punya masalah? Kayaknya nggak ada gitu kan. Bahkan even kita ketika dalam kubur pun punya masalah gitu ya, kalau dalam konsep Islam ya nggak sih. Jadi ketika dia bisa mengelola stresnya, bisa mengelola ya, memanage stresnya, hmm, kemudian maka dia akan bisa mencapai fase well-being-nya. Gitu. Sederhananya seperti itu deh, kira-kira. Oke. Terima berbicara tentang perempuan, kita memang punya berbagai sisi fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kita kan punya hormon-hormon tertentu yang memang tidak dimiliki laki-laki gitu ya, Bu. Nah, bagaimana sih hormon ini berpengaruh terhadap psikis dari seorang perempuan gitu, Bu? Oh, hormon itu sangat berpengaruh terhadap psikisnya perempuan. Kalau misalnya laki-laki itu kan ada testosteron ya, em, yang menyebabkan dia. Jadi gini loh, pada saat kita apa namanya kromosom itu XY ya dan YY X pada X ya. Saya sebentar, saya coba lihat ini biar jangan salah ngomong nanti saya. Ya, kalau perempuan tuh XX ya, kalau laki-laki XY. Itu dari kromosom itu saja, itu dia kan berpengaruh terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kromosom itu juga ketika dia membentuk XX, maka dia ada pada perempuan, itu nanti uh, juga mengembangkan kelenjar-kelenjar hormon yang nantinya hanya ada pada perempuan. Misalnya, bukan kelenjar hormon yang ada perempuan, akan mengeluarkan hormon perempuan. Misalnya kayak hormon estrogen gitu kan. Hormon estrogen itu sangat berpengaruh pada emosi. Makanya pada saat menstruasi, emosinya gimana? Labil, up and down kan. Kan dikit disenggol bacok, kalau nggak senggol dikit baper, nangis kan gitu. Nah, itu gara-gara hormon itu. Sedangkan laki-laki itu kan dia ada hormonnya, wait, saya coba cross check biar saya ini. Kalau misalnya laki-laki itu kan XY, dia ada hormon testosteron dan ya, hormon itu agresif. Perempuan kita kan gak ya hormon testosteron, tapi perempuan itu lebih apa ya, emosinya lebih dominan, kan ngerasa itu nggak bisa mereka kontrol gitu kan. Padahal itu sumbernya ada di hormon. Artinya apa? Itu kan faktor fisiologis. Artinya juga apa? Artinya bisa kita kontrol, bisa kita kelola. Bukan bisa kita kontrol, bisa kita kelola, bisa kita manage untuk memudahkan kita bisa apa namanya mengelola emosi kita gitu. Dia bukan suddenly tiba-tiba bar, saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Nah, enggak kayak gitu. Karena dia letaknya di hormon kan bisa kita kelola. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi memang hormon ini sangat berpengaruh pada psikologisnya perempuan. Selain memang kita ada pengaruh dari hormon tadi, nah menurut Ibu sendiri nih, apa saja sih miskonsepsi dari psikologis perempuan yang ada di masyarakat kita gitu, Bu? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara miskonsepsi, maka itu bukan dari sisi psikologisnya perempuan ya. Maksud saya, kayak tadi saya bilang, ketika bicaranya psikologi gender, maka di situ kita akan berbicara stereotip negatif yang muncul karena pada perempuan gitu. Dan itu sebabnya bukan karena faktor psikologisnya perempuan, tapi lebih apa ya, kayak
psikologi itu kan muncul karena ada misalnya bukan psikologi aja, sebuah konsep itu muncul karena ada observasi di lapangan, karena ada penelitian dari lapangan, karena ada kasus dari lapangan, maka muncul dia sehingga membentuklah satu pengetahuan baru, kemudian dikaji secara ilmiah, ternyata memang seperti itu, kemudian berkembanglah menjadi sebuah ilmu gitu. Nah, pada era kegelapan lah kita bilang gitu ya. Perempuan itu kan secara budaya kan selalu dibatasi. Kemudian selalu dimaknai sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang baperan, mudah nangis, mudah apa namanya ya, dikontrol sama emosinya, kemudian dia dependen, tidak bisa berdiri sendiri, kemudian dia tugasnya melahirkan, mengasuh anaknya dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada unsur budaya yang membentuk miskonsepsi pada perempuan gitu. Sehingga ketika ada perempuan-perempuan yang tidak sesuai dengan budaya tersebut, maka dianggapnya perempuan tersebut perempuan negatif. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan karakteristik budaya. Budayanya misalnya perempuan itu harusnya di rumah, harusnya mengabdi pada suami misalnya. Harusnya perempuan itu lemah gemulai, tapi ketika ada perempuan yang strong misalnya, uh, yang independen, yang punya karya misalnya gitu, maka itu dianggap sebagai perempuan negatif. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar budaya tersebut gitu. Di era kegelapan. Kenapa saya bilang era kegelapan? Karena pada saat itu masih belum banyak orang yang terbuka pikirannya ya. Even pada masa jahiliyah saja ya, kalau kita berbicara sejarah Islam, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup ya, karena dianggap aib ketika kita punya anak perempuan. Ya nggak sih? Benar, Bu. Ya. Oke. Nah, memang ada dari penjelasan Ibu tadi, dan memang saya juga melihat di sekitar gitu ya, banyak sekali miskonsepsi terhadap perempuan gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi psikologis itu, dampak dari miskonsepsi ini kepada perempuan itu bagaimana? Oh, dampaknya besar sekali. Contohnya gini, saya ini kan tergabung dalam komunitas Wellbeing Shelter ya. Wellbeing Shelternya Aceh itu salah satu komunitas kesehatan mental yang ada di Aceh. Ada banyak sebenarnya komunitas kesehatan mental di Aceh, tapi salah satunya adalah WBS. Nah, di WBS ini kita punya program kelompok bantu support group ya, sifatnya sifatnya seperti support group biasa lah ya. Kita mengumpulkan beberapa orang yang sesuai dengan kriteria kita. Kebetulan waktu itu, kebetulan programnya ini udah selesai, kita akan buka yang lain gitu. Jadi tahun kemarin, 2 tahun lalu, itu kelompok bantunya yang disasar adalah yang pertama remaja yang ada di panti asuhan, yang ada di yayasan, kemudian mahasiswa yang mengalami depresi, kemudian yang terakhir itu adalah ibu-ibu menyusui, postpartum depression. Nah, jadi ini terkait dengan pertanyaan Farah tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang postpartum depression. Postpartum depression adalah depresi ibu-ibu pasca lahir. Nah, tapi sebenarnya konsepnya adalah depresi itu tidak hanya rentan dialami oleh perempuan pasca lahiran, tapi sebelum melahirkan juga mereka rentan untuk depresi. Gitu. Apa hubungannya dengan miskonsepsi perempuan? Misalnya, perempuan itu kan secara stereotip dia harus bisa mengasuh anaknya ketika lahiran, ya enggak sih? Ketika melahirkan, kamu harus bisa langsung mengasuh anakmu, kamu harus bisa begini begitu segala macam kan gitu. Kondisinya, psikologisnya perempuan pada saat melahirkan itu kan dia ada perubahan, ada istilahnya ada faktor yang mengganggu stabilnya psikologinya perempuan. Itu faktor mengganggunya apa? Perubahan fisik, ya kan? Dari yang sebelumnya mungkin langsing bagaikan kutilang gitu, terus tiba-tiba setelah melahirkan dia lihat, kok aku menggendat ini kan gitu. Kemudian misalnya waktu jam tidurnya yang awalnya dia bisa tidur ketika punya baby, dia susah untuk bisa tidur. Yang tidur itu kan satu
faktor yang yang sangat penting kaitannya dengan kesehatan psikis kita. Bayangkan kalau kalian nggak tidurnya itu nggak puas, kira-kira gimana coba harinya? Pasti menjalani harinya kan berat ya kalau kita tidurnya nggak puas. Kualitas tidur kita bukan jam tidur ya, tapi kualitas tidur. Ketika tidur kita tidak berkualitas, maka dia berpengaruh dengan kondisi psikis kita. Nah, jadi bayangkan ibu-ibu muda yang dia tidurnya nggak berkualitas, kemudian tidak ada support dari suami, yang banyak tuntutan dari ibunya gitu kan. Kalau perempuan udah habis melahirkan kan banyak tuh cuap-cuap dari mertua, dari mamanya sendiri ya. Dia harus kayak gini anaknya, kalau nggak nanti anaknya begini-begini. Ini harus kayak gini apa segala macam lah gitu. Nah, tuntutan-tuntutan itu tentu akan berdampak pada kesehatan psikis dari si perempuan. Yang tuntutan itu dia kan ada faktor budayanya, ya kan? Ada istilahnya sedikit banyak ada unsur budaya yang berpengaruh terhadap si psikisnya perempuan tersebut. Biasanya juga mungkin gini deh, baby blues ya. Kan tahu kan tentang baby blues? Ya, ketika orang misalnya ngerasa shock kok ada makhluk nih keluar dari rahimnya misalnya kayak gitu kan, itu kan ada ininya apa namanya ada pengaruh terhadap kondisi psikologis orang, kemudian ditambah dengan unsur-unsur budaya, tekanan-tekanan dari sosial yang akhirnya berdampak pada kestabilan dari si perempuan itu tersendiri, kesehatan mental dari si perempuan itu sendiri gitu. Baik, Bu. Jadi memang besar sekali dampak dari miskonsepsi yang ada di masyarakat kita untuk perempuan gitu ya, Bu. Nah, sih kita menghindari atau mengurangi adanya miskonsepsi itu terhadap perempuan supaya mungkin generasi perempuan kedepannya bisa lebih ya mendapatkan budaya yang lebih mendukung untuk dia gitu. Menurut Ibu gimana? Kalau kita mau ngerubah budaya itu satu hal yang mustahil dilakukan karena budaya itu kan sifatnya mengakar dan turun temurun ya dari nenek moyang sampai ke kita. Jadi menurut saya, tapi saya malah ngerasa sekarang udah begitu banyak perubahan ya terhadap apa namanya stereotip negatif ada perempuan itu. Buktinya ada gerakan-gerakan feminis, misalnya gerakan-gerakan emansipasi perempuan, misalnya. Kemudian seperti kalian punya wadah untuk yang memberdayakan perempuan dan sebagainya gitu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa perempuan sudah melek dengan perubahan zaman dan tidak mau dalam kondisi yang istilahnya apa terus menerus dapat pandangan negatif gitu. Dan itu nggak cuma perempuan, laki-laki juga banyak loh emansipasi perempuan. Gender sebenarnya bukan, tapi laki-laki juga banyak loh. Kasihan loh mereka itu. Coba kalian lihat dari kecil dibilang jangan nangis, jangan nangis. Bayang nggak sih dari besarnya gimana? Laki-laki yang bilang jangan nangis, laki-laki kuat itu tidak boleh nangis. Akhirnya dia shut down emosinya. Dia dia merasa sedih, tapi dia nggak bisa mengekspresikan rasa sedihnya gitu. Kan pengganggu juga ya terhadap kesehatan mental dari laki-laki gitu. Jadi baik laki-laki dan perempuan, menurut saya mereka harus aware dengan masalah kesehatan mental. Sehat fisik itu penting karena gini, ketika orang punya tangan yang apa namanya korengan itu gatal-gatal tuh, itu kan langsung pergi ke dokter ya untuk berobat gitu kan. Kenapa? Karena lukanya nampak gitu. Tapi kalau psikis karena nggak nampak jadi kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Itu yang harus kita rubah paradigmanya, pandangannya bahwa kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik gitu. Jadi dengan mengajak baik perempuan atau laki-laki sadar akan kesehatan mental, pentingnya tentang kayak tadi mengenali diri sendiri, mengenali kebutuhan kita masing-masing, itu akan membuat akhirnya apa stereotip negatif itu akan memudar gitu dengan sendirinya. Itu lemah, tidak berpendidikan dan sebagainya. Tapi kan memudar. Kenapa? Karena banyak perempuan yang menunjukkan sisi-sisi independennya, sisi apa namanya strongnya, sisi-sisi bahwa dia tidak hanya sekedar menangis, tapi dia juga kuat untuk mengcope masalahnya sendiri gitu, menanggulangi stresornya sendiri gitu.
Kalau saya lihat di Aceh itu malah banyak loh tokoh-tokoh perempuan yang dari dulu sudah menunjukkan independen ya, kuat ya. Bahkan dalam aspek militer ya, diakui sama ada bukunya saya lupa yang ribuan pasukan tentara perempuan juga gitu kan. Jadi kalau di Aceh sebenarnya hal itu udah lama terjadi, cuman apa ya, kemelekan terhadap betapa kuatnya perempuan itu sudah lama, cuman karena pergeseran uh, budaya lagi, kemudian kita kembali ke era jahiliyah ya, perempuan banyak yang dikekang sama laki-laki, tapi laki-laki sendiri pun mungkin ketika dia melakukan hal negatif pada perempuan juga dia korban dari keluarga sebelumnya gitu. Kayak tadi saya bilang, pola asuhnya misalnya tidak boleh menangis, harus begini begitu segala macam tuntutan yang begitu besar pada laki-laki, sehingga ketika dia berumah tangga, maka yang jadi korban berikutnya adalah si istrinya, perempuannya. Gitu. Jadi ketika kita mau berbicara gimana sih caranya supaya perempuan nggak ditindas, supaya perempuan bisa maju misalnya gitu, ya harus dibenahi kedua-duanya, laki-lakinya dan perempuannya juga gitu. Jangan sendiri perempuannya, laki-lakinya juga harus diberi pemahaman tentang gini loh pentingnya kesehatan mental, gini loh kondisi psikisnya perempuan gitu. Dan hal yang sama juga saya lakukan pada pasangan saya, pada suami saya. Ketika kami akan menikah, saya memberikan pemahaman bahwa gini kondisi perempuan. Saya seperti ini orangnya. Saya orangnya butuhnya ini. Saya nggak butuhnya seperti ini. Saya begini-begini. Dan dengan kita mengkomunikasikan itu pada saat membina rumah tangga, akhirnya dia paham tentang kondisi kesehatan mental. Saya juga paham. Jadi lebih mudah itu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan kayak Farah tadi itu apa ya? Akhirnya membuat kita tuh berpikir banyak ya PR-nya, ternyata susah kita benahi di masa sekarang. Misalnya kita harus mulainya dari masa yang dari unit yang paling kecil gitu. Kalau kita berbicara komunitas, maka unit paling terkecilnya adalah keluarga. Jadi harus kita benahi dari keluarga dulu. Nah, ketika berbicara keluarga, sebelum berkeluarga ada yang namanya proses menikah. Harus dibenahi dari proses menikahnya dulu, misalnya gitu. Siapa sih yang bisa membenahi proses menikah? Oh, ada pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu yang mengurus, misalnya. Jadi harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu untuk bisa apa ya, membuat stereotip perempuan memudar gitu, dan baik laki-laki atau perempuan bisa berkembang ke arah yang lebih positif. Itu Farah kira-kira jawaban saya. Baik Bu, terima kasih. Jadi mungkin kalau misalnya kita berbicara untuk mengubah budaya itu akan sedikit berat gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya kita berbicara bagaimana kita membuka mata orang-orang terdekat kita mengenai hal ini, bahkan kita melakukan gerak-gerak nyata melalui komunitas dan sebagainya, mungkin sedikit ini lebih baik. Dengan memberikan edukasi. Jadi contohnya gini, misalnya gini. Dulu ketika psikologi pertama kali dibuka di Aceh, orang taunya psikologi itu adalah jurusan yang berbicara tentang orang sakit jiwa. Jadi dulu ya waktu misalnya saya pergi beli makanan tuh kayak jurusan apa di kuliahnya, psikologi, baca tangan abang dong, kayak kan gitu. Psikologi itu cenayang kan gitu. Tapi dengan kita seiring berkembangnya zaman, kemudian kita mengeduket orang, psikologi itu gini loh, kita dalam psikologi itu berbicaranya masalahnya gini 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 gitu. Jadi kan makin berkembang, pemikiran orang kan makin terbuka. Oh ternyata psikologi nggak cuma berbicara tentang orang sakit jiwa, tapi juga ada orang kesehatan mental, ada juga aspek kesehatan mental di perusahaan, di organisasi, di sosial, di pendidikan, bagaimana menentukan pendidikan yang baik untuk anak, perkembangan anak dan sebagainya, gitu kan. Banyak hal yang dibicarakan dalam psikologi gitu. Dengan kita mengedukasi, akhirnya orang akan terbuka pikirannya. Nah, gitu juga dengan yang masalah perempuan ini gitu. Banyak orang yang nggak paham ketika ibu-ibu melahirkan itu mereka punya masalah psikologis gitu. Even saudara saya itu ada juga yang mengalami postpartum depresi, tapi dia nggak aware kalau itu perempuan sendiri loh.
dia nggak aware kalau dia mengalami postpartum depresi gitu. Nah, itu yang harus kita educate mereka bahwa perempuan ini rentan untuk mengalami berbagai macam masalah kesehatan mental karena itu tadi stresor-stresor dari budayanya itu. Nah, bagaimana cara kita cara kita membuat mereka sadar ya dengan mengeduket mereka, edukasi gitu. Misalnya kayak ini kan ada komunitasnya kan. Mungkin kalian bisa turun ke sekolah-sekolah misalnya mengedukasi perempuan-perempuan, remaja-remaja perempuan supaya tidak terlibat seks bebas sehingga ketika nggak terlibat seks bebas kan jadi masa depannya akan panjang misalnya gitu kan. Kemudian bisa ke orang-orang di sekitar misalnya diedukasi ya edukasinya nggak obrol ya dari obrolan biasa terus kita menyerempet ke arah-arah yang ini loh ternyata isunya misalnya ini gini loh sebenarnya gitu. Jadi edukasinya nggak harus dalam forum yang formal tapi bisa juga dia berjalan dalam forum yang informal dalam chit-chat sama teman-teman atau chit-chat sama keluarga juga bisa kok kita kasih tahu itu. Itu dari langkah kecil nanti lama-lama akan besar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kalau misalnya nih, pengaruh dari psikologis seorang perempuan terhadap kecemerlangan dirinya gitu, terhadap kejayaan karirnya dan sebagainya. Balik lagi kayak pertanyaan pertama tadi Farah ya. Ketika kita kenal sama diri kita sampai ke fase well-being, maka kita akan cemerlang. Kalau kita bicara cemerlang, misalnya gini, kita mau berbicara cemerlangnya perempuan kan banyak teori yang masuk situ. Coba kita lihat dari teori Abraham Maslow aja lah. Apa yang harus dicapai untuk sampai ke aktualisasi diri? Ada banyak kan tahapannya dari pemenuhan kebutuhan fisik, kemudian rasa aman, cintai, rasa merasa bagian dari satu kelompok, rasa dihargai, lalala segala macam, sehingga nanti dia sampai ke aktualisasi diri. Nah, perempuan gitu juga, untuk sampai ke cemerlangan, ya dia harus memenuhi berbagai macam kebutuhan dia dulu. Nah, untuk sebelum memenuhi berbagai macam kebutuhan, ya, lihat dulu, kenali dulu, aku butuhnya apa. Ya, nih kayak kalian di semester 5 ini, dengan berbagai macam fase up and down-nya dari semester 1 sampai semester 5, di semester 5 ini coba lihat dulu. Oke, stop dulu. Aku udah di semester 5, aku nih sekarang butuhnya apa sih? Aku perlunya apa sih ke depan? Aku nih kuliah psikologi kenapa sih? Perlunya apa? Gitu. Apa yang perlu aku ketahui dari kuliah ini? Dapat selama 5 semester. Jadi dengan melihat ke dalam, mengetahui kebutuhannya, dia akan tahu, oh aku butuhnya ini. Nah, untuk butuh ini aku harus ngapain gitu. Kemudian mengenali diri sendiri juga kayak tadi saya bilang bisa membantu kita tahu bahwa kondisi tubuh kita ini sekarang lagi ngapain, apakah lagi sehat kah atau lagi tidak sehat, lagi banyak pikiran negatif atau lagi banyak pikiran positif gitu. Nah, dengan meminimalisir pikiran-pikiran negatif, kemudian punya motivasi yang kuat, dia akan sampai di fase aktualisasi dirinya, dia akan sampai di fase kecemerlangan dirinya. Ya. Baik, Ibu. Berarti psikologis perempuan walaupun terdapat perbedaan dengan laki-laki, tapi sama sekali tidak menghentikan seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya hingga aktualisasi diri, begitu ya, Bu? Sebenarnya yang menghentikan langkah perempuan itu adalah perempuan itu sendiri, sebenarnya. Jadi baik laki-laki atau perempuan, laki-laki yang menghambat misalnya gini, ketika dia tidak merasa laki, ya itu bukan karena perempuan, tapi karena diri dia sendiri, dia insecure dengan diri dia sendiri. Perempuan gitu juga, ketika dia tidak berkembang bukan karena budayanya, bukan karena lingkungannya saja, tapi karena dia nggak punya cukup keberanian, gitu. Ya kan, misalnya gini, ada orang tua misalnya bilang, kamu cuman saya biayai sampai kuliah S1 ya, S2-nya saya nggak mau, misalnya gitu. Kamu nggak boleh kuliah S2, misalnya gitu. Ya kalau dia manut dengan itu, dia nyerah dengan itu, ya dia udah selesai gitu. Tapi kalau keinginan untuk S2-nya kuat, punya pendidikan tingginya itu kuat, dia pasti akan bergain dengan orang tuanya. Bolehlah, Mak,
aku S2. Kan nanti kalau S2 begini-begini, lapangan kerjanya dia akan seperti ini. Kalau misalnya ketakutan orang tuanya, kalau kamu kuliah terlalu tinggi nanti susah dapat jodoh, misalnya gitu. Ya susah kalau mama mau jodohin aku dengan tukang paret. Coba kalau mama jodohin aku dengan orang yang profesor, dengan yang doktor, pasti lebih mudah. Dia akan cari yang pendidikannya lebih tinggi, misalnya gitu. Nah, jadi habis itu misalnya apa? Ketakutan biaya. Ada banyak beasiswa yang bergelimang di Aceh ini gitu. Bahkan isunya beasiswa sedikit karena nggak banyak yang orang daftar gitu, nggak lulus daftar. Jadi kan tinggal cari beasiswa, ya kan? Selesaikan problem, bicarakan itu, dia nggak pergi itu dengan orang tuanya bisa. Jadi yang menjadi penghalang itu bukan dari lawan jenis kalau menurut saya, tapi diri kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Ada satu film Disney, saya suka ya film tentang duyung. Pernah nonton nggak sih Luka? Jadi ada istilah silencio Bruno, ada bilang gitu kan. Ketika pikiran negatifnya banyak, habis itu kan dibilang sama si temennya itu bahwa pikiran negatif itu yang menghentikan kita untuk melihat ke depan, menghentikan kita untuk bergerak lebih maju selangkah gitu kan. Makanya dia bilang silencio Bruno, itu cuma ada dalam pikiranmu, dia bilang gitu kan. Nah, itu yang akhirnya saya pikir, iya ya, kayaknya bukan dari lawan jenis kita, bukan dari suami, bukan dari abang, bukan dari ayah, bukan dari siapapun, dari budaya yang menghentikan langkah perempuan, tapi berani nggak sih kita ngambil langkah gitu. Kalau kita berani, ya dia akan terbuka pintu-pintu untuk maju di masa depan gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin kita atau misalnya teman kita kerja di Pertamina, aku juga maulah kerja di Pertamina. Kita nggak lihat, aku tuh sebenarnya butuhnya apa gitu. Kalau teman S2, wait, tunggu. Apakah aku butuh S2 juga? Atau jangan-jangan aku butuh pelatihan tentang soft skill. Aku nggak perlu S2, aku cuma perlu pelatihan soft skill. Soft skill tentang misalnya belajar bahasa, nggak cuma Inggris, mungkin belajar Mandarin juga, misalnya gitu. Kemudian magang di berbagai macam perusahaan, terlibat aktif di berbagai macam komunitas, misalnya gitu. Mengenali kebutuhan, kemudian be brave, ya, berani untuk ngambil langkah. Dan berani juga untuk bergain, ngomong dengan orang tua. Karena saya yakin orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Dia mau anak-anaknya itu maju gitu. Nggak ada orang tua yang mau menghentikan langkah anaknya. Kalaupun ada, itu yang perlu kita edukasikan. Kita beri pengertian gitu. Dan setelah kita beri pengertian, pasti akan terbuka langkah. Dan jangan lupa berdoa ya, karena yang menggerakkan hati orang tua itu adalah siapa? Yang maha memiliki, yang maha mengontrol hati manusia gitu. Berdoa, dibukakan jalan. Kalau memang orang tua nggak ridho, berarti bukan itu jalannya. Mari kita cari yang lain, kita cari lagi ke dalam diri kita. Oke, kalau aku nggak bisa S2, apa yang bisa aku lakukan? Tuh. Pas perbincangan kita yang memang sangat seru dan sangat menarik ya. Namun sayang sekali karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu atas wawasan yang sangat insightful dan saya yakin sekali memang ini sangat relate bagi teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman perempuan yang ada di Indonesia. Nah, dari perbincangan kita tadi kita bisa memahami bahwa memang penting untuk kita memahami diri secara psikologis maupun fisik untuk memahami konsep dan kebutuhan diri kita dengan berbagai perubahan zaman yang ada. Dan bagaimana kita mengenal diri itu dengan melihat dalam diri kita apa yang kita butuhkan dan kemudian menggambarkan alternatif atau set boundaries untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya dari Ibu sendiri nih, apakah Ibu ada pesan untuk perempuan-perempuan Indonesia? Silakan Ibu. Oke, pesan saya yang pertama adalah jangan terpengaruh dengan cepatnya perkembangan zaman gitu ya. Karena saya melihat terutama saya di di anak-anak remaja ya. Kebetulan saya juga ada pengajar di BK, guru BK di salah satu swasta di Banda Aceh.
Jadi banyak sekali anak-anak perkembangan zaman gitu. Jadi saya pengennya pesan untuk perempuan, coba deh kita boleh mengikuti asalkan kita butuh dengan itu. Tapi kalau ketika kita tidak butuh, baiknya tidak mengikuti arus perkembangan zaman, gitu ya. Sadari apa yang kita butuhkan, sadari apa yang kita inginkan, dan be brave, ya, harus berani gitu loh. Harus berani untuk berbicara tentang apa yang kalian pikirkan, tentang apa yang kalian butuhkan, tentang apa yang kalian inginkan, ya, harus berani ngomong karena setiap orang itu diberikan hak yang sama untuk berbicara. Bahkan negara pun menjamin kebebasan kita untuk berpendapat gitu. Jadi kenapa harus takut untuk ngomong apa yang kita butuhkan? Ya. Kemudian sadari juga kebutuhan dari kebutuhan dari jiwa kita, ya, fisik dan jiwa kita. Kalau tubuh kita stop, ya, lakukan, oh aku butuh relaksasi, ya lakukan relaksasi, bisa dengan meditasi, dengan yoga, dengan zikir dan berbagai macam trik lainnya, bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian pedulilah dengan kesehatan mental layak fisik gitu, karena kedua-duanya penting supaya kita bisa kondisi positifnya fisik dan mental seseorang. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu. Nah, selanjutnya ada penyerahan sertifikat dari founder Girls Circle, Nisrina. Kepada Nisrina disilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk menjadi speaker di acara Circle Talk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita memahami lebih dalam tentang perempuan secara psikologis. Dan semoga penonton juga mendapat materi ini dengan baik dari via YouTube dan Instagram nanti. Oke, saya ambil alih ya. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, saya kembalikan ke Oja. Baik, terima kasih Nisrina, Nesa, dan teman-teman sekalian. Baik, itu dia talk show kita pada Circle Talk 3.0 Perempuan dalam Perspektif Psikologis pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan ilmunya. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua yang berhadir dan teman-teman yang menyaksikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di Circle Talk 4.0. Stay shine and stay with circles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.